Kali ini saya akan membagikan cara membuat kontur permukaan tanah secara manual di SketchUp dengan tool Sandbox. Kita buka SketchUp-nya terlebih dahulu. Nah, di sini apabila tool Sandbox belum tampak, maka bisa kita tampilkan dengan cara pilih view, klik view, lalu klik toolbar. Sesudah itu beri tanda checklist di Sandbox ini. Lalu tekan close, kotak sandbox sudah tampil. Bisa dilihat di sandbox ini ada dua menu utama membuat area permukaan. Yang pertama from contour dan yang kedua from stretch. Dan di sini tersedia 5 buah fitur pengeditan. Oke, langsung saja kita mulai dari from contour. Kita klik from contour. Nah, di sini apabila kita klik from contour maka ada peringatan kita harus mempunyai objek terlebih dahulu untuk membuat area permukaan dari from contour. Oke, jadi kita buat objek dengan tool draw. Bisa tool draw apa saja. Di sini saya memilih tool draw rectangle, klik rectangle. Lalu kita buat sebuah persegi seperti ini. Nah, sesudah itu bisa kita buat garis kontur di sini. Pilih freehand. Kita klik freehand. Lalu kita buat garis kontur di sini. Misal yang pertama kita mulai di sini. Ini garis konturnya bebas, bisa kita buat bentuk apa saja. Bisa juga kita mulai dari sini. Nah, ini hanya sebagai sebuah contoh saja. Jadi saya membuat konturnya ini tidak terlalu rapi. Di sini hanya sebagai contoh. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu ini nanti bisa kita tinggikan dengan menekan push atau pull. Klik ini push atau pull, lalu ini kita tinggikan. Misal ini setinggi ini. Sesudah itu ini juga kita tinggikan. Sama juga yang lainnya kita tinggikan juga. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah, kita klik tool select, lalu ini kita select semua seperti ini. Lalu kita klik from contour. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik misal di sini. Lalu ini sudah tergrup sendiri secara otomatis, jadi bisa kita pindahkan. Ini pilih move, klik move, lalu kita pindahkan ke samping. Misal ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kontur area permukaan sudah terbentuk. Nah, di sini juga kita bisa memberi warna. Apabila tool pewarnaan belum tampak, maka bisa diklik tool ini, lalu klik paint bucket. Nah, di sini ada material, lalu di bawahnya ini bisa dilihat, klik tanda panah ke bawah, ini bisa dipilih yang landscaping, fencing and vegetation. Klik ini, lalu kita klik lagi ke bawah. Kita pilih yang ini vegetation Hyundai locus, klik ini. Lalu kita klik di sini. Nah, ini sudah berwarna hijau area permukaannya. Apabila dirasa ini kurang halus atau kurang lembut, maka bisa diklik kanan di dalam area ini, lalu pilih soften atau smooth edge. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Lalu ini beri checklist pada soften coplanar ini. Sesudah itu kita tarik ini ke arah kanan agar kontur tampak lebih halus. Semana yang diperlukan, misal segini. Oke, sudah kurang lebih seperti ini. Jadi proses pembuatan area permukaan tanah dari fitur Sandbox from contour sudah selesai. Setelahnya kita akan mencoba fitur from stretch. Oke, sesudah itu ini kita geser kemari terlebih dahulu. Nah, untuk membuat contour from stretch tinggal kita klik saja from stretch ini, klik from stretch. Nah, di sudut kanan bawah bisa dilihat ini ada tulisan 3000 mm. Mungkin ini terlalu besar. Kita buat menjadi 300 mm saja. Tekan 300 pada keyboard lalu tekan enter. Nah, bisa dilihat ini di area bawah tulisannya garis spacing sudah 3000 mm.
Kalau sudah, bisa kita klik misal di sini, lalu kita arahkan areanya lurus sepanjang yang kita inginkan, misal sepanjang ini, lalu klik di sini. Setelah itu arahkan lagi kemari secara tegak sepanjang yang kita inginkan, lalu klik di sini. Nah, ini area sudah terbentuk seperti ini, dan bisa kita cek ukurannya dengan tab measure tool ini. Kita klik ini, lalu kita arahkan ini, klik di sini, lalu arahkan ke sini. Nah, ini sudah 300 mm. Lalu kita klik lagi ke arah tegak, arahkan ke arah tegak 300 meter. Jadi ukurannya sudah benar. Setelah itu tekan escape. Nah, untuk membentuk area permukaan di from scratch ini, maka bisa kita gunakan menu pengeditan ini. Yang pertama ini smooth. Nah, sebelumnya kita klik lagi select terlebih dahulu, lalu klik 2 kali secara cepat di sini. Sudah seperti ini, barulah kita klik smooth. Nah, di sudut kanan bawah bisa dilihat ini ada radius 10.000 mm. Kalau kita klik ini, mungkin ini terlalu besar lingkaran merah atau radiusnya, kita perkecil menjadi 3000 misalnya. Tekan 3000 pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, bisa dilihat ini lingkaran merah sudah mengecil. Atau ini masih terlalu besar, kita buat lagi menjadi 2000, tekan 2000 pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, lingkaran merah sudah mengecil, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita klik di area yang ingin kita tinggikan, misal di sini. Kita klik sambil menahan, tarik ke atas seperti ini, dan area menjadi tinggi seperti ini. Kalau kita ingin membuat area yang rendah juga bisa. Tinggal kita klik di area yang ingin kita buat rendah, klik sambil menahan di sini, lalu tarik ke bagian bawah seperti ini, maka area sudah tampak lebih rendah. Oke. Untuk fitur smooth ini juga bisa kita terapkan di permukaan from contour tadi dengan cara yang sama seperti ini. Oke, sesudah itu kita akan membahas fitur stem ini. Untuk fitur stem ini kita harus mempunyai objek terlebih dahulu, bisa objek gambar berbentuk persegi, lingkaran, dan sebagainya. Di sini saya mencontohkan objek persegi lagi. Kita klik persegi atau rectangular ini, kita bentuk sebuah persegi. Misal seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk perseginya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke atas area objek ini. Nah, ini tingginya harus lebih tinggi dari area objek ini. Jadi, ini kita tarik terlebih dahulu agar lebih ke atas posisinya. Nah, kalau sudah lebih ke atas, bisa kita pindahkan lagi ke area tadi. Kita lihat dengan posisi view top ini, klik view top. Lalu kita pindahkan kemari. Nah, sepertinya posisinya masih, kalau ke arah sini karena posisinya sudah tinggi, maka posisinya masih di bawah. Kalau ke arah samping sini, karena ini posisinya rata, maka sudah di atas. Oke, sudah seperti ini kira-kira. Lalu coba kita kembalikan seperti ini. Nah, maka bisa dilihat ini posisinya sudah di atas. Ini kita geser sedikit lagi. Misal di sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu kita select, lalu klik 2 kali secara cepat ini. Sesudah itu baru kita tekan stem ini. Dan ini bisa dilihat offsetnya sepertinya terlalu besar. Ini kita perkecil menjadi
200 misalnya, atau 250. Ketik 250 pada keyboard, lalu tekan enter. Perhatikan di sudut kanan bawah tulisan offset sudah 250, tapi ini garisnya belum bekerja, masih selebar tadi. Jadi harus kita ulangi, klik select, lalu kita select 2 kali ini. Setelah itu baru kita tekan stamp. Nah, bisa dilihat garis offset sudah mengecil seperti ini, dan ini tulisan di sudut kanan bawah sudah 250. Kalau sudah, tinggal klik saja di bawah ini. Kalau sudah mengklik stamp ini tadi, maka tinggal kita klik di sini di area bawah ini. Nah, tinggal setelah itu kita klik sekali, lalu tinggal kita tarik atau atur ketinggian stamp yang kita inginkan. Misal tidak usah terlalu tinggi, misal setinggi ini saja kurang lebih. Oke, kalau sudah kita klik. Oke, sesudah itu kita akan membahas lagi fitur pengeditan drive. Tapi drive ini nanti terakhir, karena kalau kita paksakan sekarang, garis drive akan terhalang oleh garis-garis grid ini, jadi sama saya tidak tampak. Ini kita bahas add detail terlebih dahulu. Kita klik add detail, lalu kita zoom. Add detail ini adalah fitur untuk meninggikan atau menurunkan suatu detail per kotak atau per garis atau per sudut. Misal kita klik di tengah ini, di dalam kotak di tengah kita tarik ke atas, maka hanya bagian satu kotak saja yang tinggi. Kalau kita klik lagi di sini, tahan lalu arahkan ke bawah, maka hanya satu area kotak juga yang rendah. Bisa juga dia di sudut pertemuan garis ini kita klik, maka hanya 4 buah kotak yang mengenai sudut ini yang ikut tinggi. Kalau kita klik di sini, kita arahkan ke bawah, maka hanya 4 buah kotak ini yang ikut rendah. Dan juga bisa di garis. Kalau garis kita tarik sini, dan hanya 2 garis, hanya 2 kotak yang ada di garis mengenai garis ini yang ikut tinggi. Dan kalau rendah juga hanya 2 buah kotak yang kena garis ini yang ikut rendah. Jadi fungsi add detail ini adalah menurunkan atau meninggikan ketinggian suatu objek per detailnya, bisa per detail kotak, garis, atau pertemuan sudut garis. Oke, sesudah itu kita bahas lagi fitur flip edge. Kita klik flip edge. Nah, untuk flip edge ini fungsinya adalah untuk memiringkan garis lurus dan meluruskan garis miring, atau sebaliknya. Misal kita klik ini ada garis lurus, maka garis sudah menjadi miring. Kita klik lagi di sini, garis menjadi miring. Kita klik ini, garis menjadi miring lagi. Kalau kita klik di tengah ini, maka dia tidak bisa. Nah, kalau kita klik garis yang miring ini, kita klik, maka garis ini lurus lagi. Jadi dia fungsinya adalah untuk memflip garis atau meluruskan garis miring dan meluruskan garis miring dan meluruskan garis yang miring dan memiringkan garis yang lurus. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita dapat membahas fitur drive, maka ini harus kita beri warna terlebih dahulu. Oke, ini kita beri warna. Ini pilih warna seperti tadi, hijau, klik ini, lalu kita klik di sini. Nah, ini waktu kita klik hanya per kotak saja yang tertampil, karena ini tidak tergrup. Ini kita grup terlebih dahulu. Oke, untuk ini kita select semua seperti ini, kecuali objek yang di atasnya ini yang tidak kita select. Oke, sesudah itu klik kanan pada mouse, lalu pilih make group. Oke, ini objek sudah tergrup. Kalau sudah tergrup, kita coba ini lagi. Klik warna, lalu kita beri warna. Nah, ini sudah ada warnanya. Dan ini agar garis-garisnya hilang, ini kita uncheck list soften coplanar terlebih dahulu. Lalu
Ini hanya setengahnya yang hilang. Lalu kita checklist sekali lagi soften coplanar. Nah, garis-garis sudah hilang. Sesudah itu, apabila konturnya, tingkat kelembutan konturnya bisa diatur di sini sesuai kebutuhan di angle degree. Oke, sudah seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, barulah kita bisa menggunakan fitur drap ini. Untuk drap ini juga kita harus mempunyai suatu objek gambar. Jadi kita bisa membuat objek gambar lingkaran, persegi dan sebagainya. Kita buat terlebih dahulu objeknya, atau bisa juga ini objek yang tadi kita pindahkan kemari. Ini objek yang tadi saja supaya cepat. Kita klik move. Kita select terlebih dahulu objek yang tadi. Lalu kita pilih move, kita pindahkan objek tadi kemari, misal di sini. Coba kita lihat ada view dari top. Nah, belum tepat di atas, kita pindahkan di atasnya, misal di sini. Oke, kurang lebih di sini. Sesudah itu kita kembalikan ini view-nya ke ISO. Nah, sesudah itu kita pilih select, kita klik 2 kali secara cepat ini, barulah kita tekan drag. Lalu kita drag, klik di area bawahnya ini. Nah, jadi ini sudah terlihat garis drag. Nah, kalau sudah seperti ini, drag ini juga bisa kita warnai dengan warna lainnya. Ini kita hapus terlebih dahulu karena sudah tidak kita pakai lagi objeknya ini. Oke, ini bisa kita beri warna. Coba misal kita misalkan ini adalah area tanah yang tidak ditumbuhi oleh rerumputan. Atau ini adalah sebuah aspal, bisa kita pilih yang aspal and concrete saja. Nah, misal ini warnanya kita klik ini, lalu kita klik di sini. Nah, ini karena objek tergrup maka semua menjadi warna seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl Z terlebih dahulu. Sesudah itu kita select semua, lagi kita ungroup terlebih dahulu. Kita pilih, klik kanan pada mouse lalu klik explode. Oke. Ini kalau sudah terexplode maka kita klik lagi ini warna ini. Lalu kita beri warna di sini. Nah, ini belum bisa juga, sepertinya belum habis terexplode. Kita ulangi sekali lagi, kita klik select. Lalu ini kita select semua seperti ini, lalu klik kanan pada mouse, lalu tekan explode sekali lagi. Nah, kita coba lagi beri warnanya ini. Klik warna ini lalu klik di sini. Nah, sudah bisa. Sudah seperti ini warnanya. Ini kita contohkan misal adalah suatu jalan. Oke. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.